Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oka Suryani, NPM 17130311050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang biaya. Pertama, pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu pendapatan. Sedangkan menurut KAM tahun 1990 mendefinisikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan nilai hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham akibat adanya pemakaian barang dan jasa oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan pada periode tertentu. Kemudian apa itu pengakuan biaya? Jadi, pengakuan ini menyangkut masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengakuan, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Kemudian konsep penandingan biaya. Konsep atau prinsip penandingan biaya adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya. Nah, yang pertama itu ada kelayakan ekonomi, yang kedua menandingkan bukan mengkompensasi. Kemudian ada basis asosiasi dalam ekonomi. Nah, yang pertama asosiasi sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat ini mempunyai validitas karena pengamatan terhadap operasi perusahaan pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan tidak akan terjadi tanpa penyerahan barang atau jasa. Kemudian alokasi sistematik dan rasional. Penandingan dengan periode sebagai penakaran pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan. Dalam pengakuan biaya, diasumsi bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Selanjutnya, alokasi bukan saran pemerataan laba. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar tarif transaksi untuk suatu periode. Selanjutnya, tujuannya adalah agar kos produksi untuk periode interim bukanan menggambarkan kos yang tepat dibandingkan kos aktual pada periode tertentu. Kemudian, ada juga persediaan. Nah, persediaan ini secara umum masalah teoritis persediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Proses pengukuran dan penilaian pada umumnya dilakukan pada periode akhir. Selanjutnya ada metode asosiasi. Pada metode ini ada yang namanya identifikasi khusus, kemudian masuk pertama dan keluar pertama, kemudian ada sediaan normal, ada rata-rata berbobot, dan masuk terakhir keluar pertama. Selanjutnya fasilitas fisis. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, berwujud dan diakuisisi oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya, pada umumnya panjang walaupun terbatas sehingga perlu penggantian. Selanjutnya, bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya bukan lantaran hak miliknya. Selanjutnya, pada umumnya merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa bukan daya beli atau ketukarannya. Tujuannya untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Tujuan yang lain adalah untuk memberi informasi kepada pemakai laporan tentang kuantitas fisis dan kapasitas atau daya yang masih melekat pada aset fisis tersebut. Sekian materi biaya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.